Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang saya beri judul Makan Firman-Nya, saudara. Mari kita buka di ayat Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Nah, saudara, sesuai dengan tema tahun 2024 ini, yang waktu itu Pastor Doni sampaikan bahwa tahun ini adalah tahun penuaian, saudara ya. Nah, untuk firman pada hari ini, saya akan memakai sosok seorang petani. Seperti 2 minggu yang lalu, saya juga membawakan firman di Zoom online ya, ICC, tentang petani, tentang hal menabur. Di sini saya juga akan membawa sosok petani ya dalam khotbah ini, karena memang lebih mudah untuk menjelaskan prinsip tabur tuai, saudara ya, dibandingkan dengan sosok lain seperti olahragawan, tentara, atau nelayan, saudara ya. Nah, kita akan lihat tadi ayat di Galatia 6 ayat 9, saudara. Dikatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Saudara, dari ayat yang baru kita baca tadi, dikatakan, ini menjadi fokus kita ya hari ini, ya. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai, saudara. Jadi apabila sudah datang waktunya, ya ini waktu tertentu, saudara ya, dikatakan kita akan menuai. Waktu menuai sudah datang, saudara. Nah, normalnya seorang petani akan menuai ketika datang waktu penuaian. Ya, jadi buahnya itu sudah matang. Dia pertama kali dia tabur benihnya, saudara, menggarap tanahnya, memberi pupuk, segala upaya, kasih anti hama lah, ya, matiin segala, supaya tanaman itu sehat dan bertumbuh, saudara. Dan akhirnya berbuah dan siap untuk dituai. Nah, saudara, ada persoalan. Kalau petani itu sakit atau lemah, dia tidak akan bisa melakukan pekerjaan itu secara baik, saudara. Mungkin satu hari dia urus tanahnya ya, dia coba untuk menggarap, ngasih benih, tapi 3 hari kemudian dia di rumah saja karena sakit, saudara. Karena lemah, dia nggak kuat, saudara. Waktu kasih pupuk, dia nggak kuat melakukannya. Kasih obat anti hama hanya bisa mungkin sepertiga lahannya yang dia bisa kasih, saudara, karena kecapean. Jadi, saudara, dibutuhkan petani yang sehat dan kuat baru bisa nantinya menuai. Kalau secara normalnya, kalau petani itu nabur pasti menuai, saudara. Kita juga begitu, kita menabur ya. eh, Dalam bukan hanya ini, bukan bicara soal uang atau harta atau yang kita punya, tapi bicara juga waktu, eh, tubuh kita, hidup kita, waktu kita ya, dan pujian syukur kita, itu kita berikan, kita tabur. Dan saya percaya kita tuh akan menuai, saudara. Tetapi dikatakan, jikalau kita tidak menjadi lemah, saudara. Jadi, secara gamblang yang saya mau katakan, saudara, jika bahwa kita ini bisa tidak menuai, saudara, kalau kita menjadi lemah. Nah, ingat, saudara, tahun ini tahun penuaian. Kalau kita lemah, maka tahun penuaian tidak akan terjadi buat hidup. Tidak bakal terjadi, saudara. Karena kita akan lemah. Dikatakan firman Tuhan tadi. Ya. Nah, saudara, seseorang untuk tetap hidup menjadi kuat, ya, tidak lemah, hal apa yang menjadi paling dasar dia harus lakukan, saudara? Dia harus namanya makan, saudara. Nah, saudara, ini bicara, saudara, dari bayi yang baru lahir sampai masa sebelum meninggal, seumur hidup. Orang itu ya makan terus, saudara. Ya, kalau enggak, 5 hari, 7 hari, seminggu nggak makan ya bisa mati, saudara. Jadi sampai di sini jelas ya, supaya kita bisa menjadi kuat, bisa hidup, bisa melakukan pekerjaan, kita harus makan, saudara. Nah, apa sekarang kaitannya dengan kita orang percaya? Apa kaitannya dengan dunia kekristenan? Kita kan sehat-sehat aja, saudara ya. Dan kita kuat kok. Nah, mari kita buka di Matius 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab,
ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, saudara, dikatakan tadi, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, saudara, di ayat ini, suatu saat tuh Tuhan Yesus dicobai oleh iblis. Nah, dia mengatakan seperti yang baru kita baca tadi, saudara. Iblis di situ mencobai Tuhan. Dia bilang, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tapi Tuhan Yesus tadi menjawab, ada tertulis kan, manusia itu hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi saudara, di sini Tuhan mengajarkan suatu hal yang sangat penting, teramat penting menurut saya ya, super penting saudara. Sebenarnya, bahwa manusia itu, selain dia makan secara jasmani ya, roti, ya nasi saudara ya, manusia itu harus makan firman dari Allah. Baru bisa hidup saudara ya. Nah saudara, orang dunia ini hanya makan roti jasmani ya saudara. Mereka tuh nggak tahu firman Tuhan, nggak pernah dengar ya, nggak ada namanya makan firman Tuhan. Oleh karenanya, saudara, orang dunia itu mati secara rohani, saudara. Mereka hidup, ya kita bisa lihat mereka beraktivitas, mereka bekerja, ya kita kenal orang-orang yang dunia. Tapi secara rohani mereka mati. Kenapa? Karena mereka tidak makan firman Tuhan, tidak pernah kenal. Nah, seperti itu, saudara. Jadi, saya mau tanya, siapa yang makan nasi roti setiap hari? Kita pasti makan semua, saudara. Mungkin ada saudara yang makan sehari, seminggu nggak mau makan. Nggak ada, saudara. Setiap hari pasti makan. Ya sekali, ya 2 kali. Nah, siapa yang makan firman Tuhan setiap hari, saudara? Ini juga pertanyaan yang penting. Kita harus makan firman Tuhan setiap hari. Nah, kalau nggak makan gimana? Ya pasti lemah, ya, dan bisa mati, saudara. Nah, ingat, saudara, kita tidak bisa menuai kalau kita lemah, saudara. Kita harus kuat. Tetapi isinya ada persoalan, saudara. Bagaimana cara makan firman Tuhan, saudara? Nah, ini sesuatu yang saya dulu gumuli, saudara ya, saya alami. Ada teman-teman Kristen juga, anak-anak sel group saya juga bilang, wah, saya tahu firman Tuhan, saya udah tahu, saya baca firman, udah ngerti firmannya, saya tahu deh. Mengapa saya tidak bisa sepenuhnya percaya? Kenapa susah gitu? Saya sudah coba, saya imani firman Tuhan. Kenapa sepertinya nggak penuh? Saya nggak bisa percaya penuh seperti itu. Dan saya nggak bisa melihat tangan Tuhan berlaku atas hidup saya. Saya suka jadinya lemah, frustasi, dan sepertinya janji Tuhan tuh jauh dari hidup saya, saudara. Nah itu ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu, saudara. Jadi karena mereka tahu firman Tuhan, mereka baca firman Tuhan, tetapi kok sepertinya saya nggak bisa kenyang ya, nggak bisa kuat seperti itu ya. Jatuh bangun gitu, saudara. Nah, ingat saudara, jika kita lemah, kita tidak akan menuai, kita harus kuat. Oleh sebab harus kuat, kita harus namanya makan. Nah, sekarang gimana cara makan firman Tuhan, saudara? Mari kita buka di Roma 10 ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Nah, saudara, firman tadi berkata apa? Karena dengan hati, saudara, orang itu percaya dan dibenarkan. Saudara, iman atau percaya itu letaknya harus di hati, bukan di pikiran. Dia harus mendarat di hati. Kita bisa apal firman Tuhan. Kita tahu firman Tuhan. Kita bahkan mengerti firman Tuhan. Tetapi belum tentu percaya, saudara. Orang Farisi itu sangat hafal ayat suci, saudara. Mereka menyelidikinya, saudara. Tetapi mereka tidak mau datang kepada Tuhan. Mereka tidak percaya kepada Tuhan, bahkan menyalibkan Tuhan. Bayangkan, saudara, mereka tahu firman Tuhan. Ya. Orang dunia sana juga tahu firman Tuhan. Mungkin orang ateis juga tahu firman Tuhan. Tapi mereka tidak percaya, saudara.
Kenapa? Itu karena hanya di pikiran saja, saudara. Mereka tahu secara knowledge, secara pengetahuan, tapi tidak di hati. Jadi sebenarnya kita bisa terjebak dan puas dengan firman Tuhan ya, kalau kita nggak hati-hati, yang hanya ada di pikiran saja, tapi tidak di hati kita. Firman Tuhan itu harus mendarat di hati dan itu paling penting, saudara. Nah, sekarang kita baca di Roma 10 ayat 17, saudara. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, saudara, di sini dikatakan iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi betapa penting kita bisa mendengar firman, saudara. Umpamanya, saudara, waktu saudara mendengarkan suatu khotbah ya saat ini, atau yang kemarin-kemarin saudara dengarkan banyak firman Tuhan disampaikan oleh Pastor Desi, Pastor Doni, saudara dengar sungguh-sungguh, ya, itu bisa menimbulkan iman, saudara. Tapi untuk mendengarkannya itu, bahkan Tuhan Yesus sendiri bilangnya di Lukas 8 ayat 18 dibilang begini, saudara. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar, dibilang. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, kepada siapa tidak mempunyai daripadanya akan diambil, juga apa yang ia anggap ada padanya. Saudara, jadi cara mendengar itu bisa berimplikasi pada dia punya atau enggak, saudara. Maka itu dibilang, karena itu perhatikan ya, Tuhan Yesus bilang, cara kamu mendengar. Penting banget, supaya apa tadi? Ujungnya ya iman, supaya ada iman, saudara. Jadi kalau saya simpulkan, saudara, makan firman itu adalah bagaimana supaya firman Tuhan itu kita bisa perdengarkan, saudara, bisa masuk ke hati kita dan menjadi iman, percaya kepada firman itu sendiri, saudara. Ya, jadi, tapi saudara, sebelum saya lanjut nih, saya mau jelaskan sedikit ya. Nanti ada yang sudah tanya, jadi bingung nih. Ini saya udah ada iman atau belum nih? Ini iman yang mana sih? Nah, saudara, saya percaya kita yang di sini kan sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Dan itu adalah suatu anugerah, saudara. Kita udah punya iman kepada Kristus. Ya, jadi kalau kita dipanggil Tuhan ya kita tuh selamat, saudara. Itu iman Kristus. Tapi yang saya bicarakan di sini adalah iman terhadap janji-janji Allah yang ada di dalam firman-Nya. Dan saudara, mengapa ini penting? Kalau iman itu sudah muncul, saudara, yang pertama, saudara ya, saya nggak cuma 3 hal aja. Di Roma 5 ayat 2, dia katakan, oleh dia kita juga beroleh jalan masuk kepada iman kepada kasih karunia ini. Jadi iman itu membuka pintu kasih karunia dalam hidup. Kasih karunia yang gratis yang dari Tuhan yang sediakan anugerah itu kita bisa terima hanya oleh karena iman. Dan yang kedua, 1 Yohanes 5 ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah itu mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia apa? Iman kita, dibilang. Jadi saudara, kalau kita punya iman yang penuh, yang benar-benar, yang ada di hati itu, kita bisa mengalahkan dunia. Dunia itu isinya apa, saudara? Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup ya. Segala hal-hal yang jahat dari iblis itu mau coba masuk ya, lewat dunia itu, kita bisa kalahkan semua. Hanya dengan iman. Banyak sekali contoh-contoh. Satu lagi di Matius 17 ayat 20. Ya, dikatakan sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, saudara, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ke sana, maka gunung ini akan pindah. Dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Jadi punya iman itu nggak ada lagi mustahil. Semuanya mungkin. Saudara punya sesuatu pergumulan, punya apa, pengharapan, itu nggak ada yang mustahil. Iman bagi biji sesawi cukup, saudara. Karena ini firman Tuhan yang katakan. Nah, saudara, dulu sekitar mungkin, saya nggak lupa ya, 20 tahun yang lalu, saya pernah baca buku, saudara. Ada seorang hamba Tuhan ya. Mungkin saudara ada yang tahu Peter Tan gitu ya. Dia ini, saudara ya, suatu hari diperlihatkan Tuhan, tubuhnya itu kurus banget, saudara. Tinggal tulang-tulang, kurus banget. Ini hamba Tuhan. Saya kurus ini. Dan dia mau keluar dari tempatnya susah, karena iblis itu lebih kuat, itu ada di sekelilingnya. Dia mau lawan nggak ada tenaga, lemah dia, saudara.
Nah, Tuhan tuh perlihatkan kepada dia. Dan dia kaget, akhirnya dia ngambil keputusan, wah saya harus cari firman nih. Karena tubuh saya ini kurus, maksudnya dia nggak ada kekuatan, dia nggak karena kurus ya, karena lemah jadinya. Akhirnya dia mulai baca firman Tuhan, dia merenungkan firman Tuhan, dia tulis di buku. Saya beli bukunya sudah, banyak sekali ayat-ayat yang memang untuk direnungkan ya. Dan dalam setengah tahun saudara ya, dia katakan hidupnya berubah, pelayanannya, kasih karunia itu mengalir dalam hidupnya. Dalam setengah tahun aja, ketika dia mulai merenungkan firman Tuhan setiap hari, saudara. Dia baca, dia renungkan, dia perkatakan, itu terjadi benar-benar. Nah, saudara, itu dia menjadi kuat, saudara. Setelah kuat, kita lihat hasilnya, saudara. Dia menuai, pintu kasih karunia terbuka, ya, pelayanannya berubah, menjadi seorang yang berbeda, saudara. Karena firman, dia makan firman itu. Nah, kita buka di Yosua 1 ayat 8, saudara. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara, dikatakan sini, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, saudara. Ya, tetapi renungkanlah siang dan malam. Itu namanya makan firman Tuhan, saudara. Ada di bahasa Inggris ya, terjemahannya yang lain tuh seperti ini, saudara. Dikatakan, janganlah hanya memperkatakan, tetapi renungkanlah itu. Jadi nggak cukup, saudara, kita membaca ya. Kalau itu juga nggak cukup, tapi dibilang kalau tidak merenungkan seperti itu, saudara. Mungkin saudara pernah baca firman ya, sesudahnya ya rasanya lempeng-lempeng aja, saudara. Biasa-biasa aja. Mungkin lupa, saudara. Kita udah coba nih, mau fokus susah. Kadang-kadang boro-boro ada di pikiran, ya di hati ya belum mendarat, saudara. Itu namanya belum makan, saudara. Belum makan firman. Kita nggak jadi kenyang ya. Akhirnya apa? Kita cari hal-hal yang di luar firman Tuhan, saudara. Kita cari yang di luar Tuhan, saudara. Dan itu akan menjadikan kita lemah, saudara. Ingat, kalau kita lemah, kita tidak bisa menuai, saudara. Nah, saya akan ceritakan pengalaman saya, saudara ya, supaya lebih mudah untuk kita bisa mengerti dan menangkap, saudara. Jadi suatu hari, saudara, saya ini teleponan sama seseorang. Saya tahu kondisi rohani saya saat itu, saya lagi lemah, saudara. Saya itu nggak, istilahnya, saya tahu persis saya itu lagi lemah pokoknya, ya. Tapi tiba-tiba seorang telepon dan kita ngobrol seperti itu. Waktu ngobrol-ngobrol, dia tanya itu karena dia baru, saudara, ya saya ajarin firman Tuhan. Wah, keluar. Saya setengah khotbah itu, saudara, sama orang itu. Panjang cerita, setelah selesai telepon, saya jadi kuat, saudara. Tiba-tiba. Waduh, ini kok beda nih? Saya feel oke banget gitu loh. Kenyang saya. Itu kenapa, saudara? Itu karena ada firman yang saya bicarakan, dan itu balik ke saya, saudara. Karena seperti di Ibrani 4 ayat 12, saudara. Sebab firman Allah itu hidup dan kuat dan tajam daripada pedang bermata dua. Jadi kalau kita bicara, saudara ya, itu kita juga, itu buat kita juga. Saya bicara ini buat saya juga. Nah, saudara, suatu saat ya, Tuhan itu, saya tahu persis nih, Roh Kudus ngomong. Ini buat saya waktu itu ya, dia bilang begini, preach to yourself, gitu loh. Jadi kita akan merenungan, saya coba untuk khotbahin firman itu, saudara. Nah, itu yang dikatakan perkatakan dan merenungkan. Merenungkan itu kalau di bahasa aslinya itu bukan hanya renungin, cuman membayangkan, saudara. Itu juga bergumam, berkata-kata, saudara. Itu ada juga. Makanya kok berkata nih, ada berkata lagi. Itu sebenarnya mengajarkan kita untuk
supaya bagaimana caranya bisa mendengar firman itu dan masuk di hati, saudara. Dan akhirnya kita akan puas dan kenyang, saudara. Itu yang harus kita kejar. Saudara, kita bisa makan tiap hari secara nasi atau roti ya, nggak pernah lupa, saudara. Tapi firman Tuhan ini, bukan saja kita harus makan, kita harus make sure itu masuk di hati kita, dan kita akan kuat, saudara. Kita kalau kuat akan menuai, saudara. Ya. Nah, kalau kita makan dan kenyang, saudara, ini yang kita lakukan. Kita lihat di Mazmur 1 ayat 2, saudara. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, saudara, kalau orang itu sudah belajar biasa ya, dia kenyang sama firman, kesukaannya itu adalah firman Tuhan. Kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Dia nggak cari kesukaan yang lain. Yang lain tuh dia biasa buat dia. Tapi dikatakan firman ini kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Dan dia merenungkan itu, saudara. Saya tuh belajar sama Pastor Desi, sama Pastor Doni, saudara ya. Kok saya lihat kok, oh mereka kuat banget, saudara ya. Tapi saya baru ngerti. Pelayanan mereka tuh kan banyak, saudara ya. Mereka itu teaching, preaching, mengajar, saudara ya, berkhotbah pada seorang. Tapi saya ngerti kenapa. Ketika mereka berkhotbah itu sebenarnya, itu buat mereka juga, itu makan juga mereka. Makanya mereka kuat. Setiap hari ada aja pelayanan, ya. Nah, ini kita nih gimana, saudara? Kita nih kan, saya juga masih kerja, saudara ya. Bukan hamba Tuhan full time, seperti itu. Tapi kita juga harus, no excuse, kita harus makan juga firman. Nah, ini yang saya mau sampaikan, saudara. Biar kita jangan puas membaca firman, ya udah tutup satu pasal. Tapi saudara harus usahakan baca, renungkan, dengarkan bagaimana caranya supaya firman itu mendarat di hati. Kalau saudara bisa lakukan itu, saudara akan kuat, saudara. Saya pastikan, saudara. Nah, sebagai kesimpulan, saudara ya, kita tidak akan menuai kalau kita lemah, saudara. Ya, sebab itu jadilah kuat supaya kita bisa menuai, saudara. Nah, untuk bisa kuat, tidak ada jalan lain, kita harus makan namanya firman Tuhan, saudara. Kita harus prioritaskan firman Tuhan itu setiap hari. Kita jangan lupa, maksudnya untuk makanan jasmani itu lebih, ingat, makan rohani, firman Allah itu sebenarnya lebih penting. Nah, supaya bisa iman itu timbul, saudara, perkatakan. Jangan hanya baca, tapi renungkan juga. Perkatakan supaya kita bisa mendengarkan. Waktu saya tadi bilang pengalaman saya preaching itu, khotbahkan itu, firman, itu saya dengar sendiri. Nih ya, saudara ya, waktu itu saya bersaksi, ada firman ketika saya baca, nggak ngerti, stop. Tapi ketika saya mulai khotbahkan itu, saya mulai baca itu ya, secara seperti kepada saudara nih, tapi kan sendiri ini saudara ya, contohnya nih ya. Oh, saudara-saudara sekalian, firman ini mengatakan seperti itu ya. Saya belajarnya. Tiba-tiba ayat di bawahnya tuh langsung kebuka. Wah, kok bisa terus, bisa ngerti gitu. Nah itu saudara, itu Roh Kudus memberikan pengertian dan masuk loh. Selesai saya itu bukan hanya ingat saudara, itu saya jadi kuat seperti itu. Itu karena firman yang kita menjadi makan firman itu. Nah itu tiap hari saudara. Jangan lupa untuk kita supaya makan itu dan menjadi kuat. Dan ketika firman itu mendarat, itu akan menjadi iman. Dan kalau udah iman itu penuh saudara, tidak ada lagi yang mustahil. Dibilang tadi, tahun ini benar-benar menjadi tahun penuaian buat kita. Pasti saudara. Suatu saat istri saya bilang, wah company ini lagi begini nih. Tiba-tiba di hati saya langsung muncul loh, bilang, enggak, Tuhan itu pelihara kita. Kita pasti oke, seperti itu. Nggak pakai pikiran, nggak apa ya, kita nggak lagi lihat situasi sekeliling, saudara.
Tapi kalau iman itu ada, saudara, itu kita bisa perkatakan dengan tegas ya. Ingat, Tuhan itu pelihara kita. Kan Tuhan itu, firman Tuhan yang minggu lalu kan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan, sekali-kali tidak akan meninggalkan. Itu ya dan amin. Dengarkan firman itu, masukin di hati, dan kita akan melihat secara kenyataannya. Dan kita akan menuai, saudara. Amin.